Halo para ibu, untuk kabar tentang Nikita dan Loli, kalian sedih nggak? Sedih ya. Seorang Nikita sudah membekali ilmu agama sampai Loli disekolahkan di pesantren dan segala macam. Harusnya dia mengerti. Tapi ucapan yang keluar dari mulut Loli membuat semua ibu di dunia ini menderita. Semua ibu di dunia ini sakit hatinya. Dia berucap tidak memilih dilahirkan dari rahim seorang Nikita. Apa dia tuh lupa? Di pondok pesantren saat dia menimba ilmu di sana itu pasti sudah dijelaskan bahwanya sebelum kita dilahirkan itu Allah sudah menanyakan kita 77 kali. Dan Allah sudah bilang, kamu akan terlahir ke dunia ini dengan aku mengirim malaikatmu yang nanti akan kau panggil ibu. Saat usia kandungan kita 4 bulan loh. Dia pasti sudah belajar itu. Dan kata-katanya yang mengatakan bahwasanya jangan takut dengan orang tua hanya karena dia melahirkan kita. Astagfirullahaladzim. The real ini. Real anak durhaka. Ya mungkin Loli sekarang masih remaja, masih belum bisa merasakan apa yang sebenarnya seorang ibu rasakan ketika anak itu mulai bertingkah, mulai mencari jati diri dan segala macam. Tapi perlu Loli ingat, Loli itu gak kekurangan. Sekolah bisa di luar negeri, segala macam keturutan, mau liburan ke luar negeri oke. Bagaimana anak-anak yang lain? Jangan merasa Loli paling benar. Ketahuilah nak, di luar sana itu semuanya hanya bersifat sementara. Menyayangimu itu hanya bersifat sementara. Tidak ada yang menyayangimu sampai ajal menjemput, itu hanya seorang ibu. Ketahuilah nak, jadi jaga lisanmu. Kamu menyakiti seluruh ibu di dunia ini nak. Loli istighfar ya nak. Istighfar kamu nak. Orang-orang di luar sana itu hanya bersifat sementara untuk menyayangi kamu. Mereka baik itu hanya sementara Loli. Kamu gak akan pernah mendapatkan segala sesuatunya yang telah kamu dapatkan dari ibumu. Semua di dunia ini gak ada yang gratis kecuali pemberian ibu Loli. Gusti Allahu Akbar. Ya Allah, buat Nikita semangat terus Niki. Semangat, apapun itu anakmu. Semangat Niki, kalau bukan kamu yang berjuang, gak akan ada yang bisa menyelamatkan Loli. Semangat terus Niki. Loli belum merasakan ya, benar-benar rasanya gak punya ibu. Saat kita kangen, kita butuh dekat pada ibu. Tapi orang tua sudah meninggal, itu rasanya sakit Loli. Gak akan ada yang seikhlas ibu Loli. Istighfar Loli, kembalilah ke orang tuamu. Mohon ampun, kembalilah ke keluargamu. Gak akan ada Loli di dunia ini yang mencintaimu secara ikhlas, secara tulus kecuali orang tuamu. Bisa kamu raba dirimu sendiri. Pacar kamu mencintaimu karena apa? Karena dia bisa mendapatkan kesenangan dari kamu. Sementara ibumu memberikan segala sesuatunya, memberikan kasih sayang, memberikan cinta. Dia cuman pengen kamu itu bener hidupnya Loli. Gak butuh apa-apa, gak akan merugikan kamu. Banyak orang bilang Loli sekarang masih remaja, masih butuh jati diri apa segala macam. Dan nanti suatu saat kalau dia sudah dewasa dia akan mengerti. Iya, kalau Allah memberikan kita umur panjang sampai kita bisa nanti punya anak, hingga Loli bisa merasakan untuk bisa menjadi seorang ibu itu rasanya bagaimana. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, sementara Loli belum sempat untuk minta ampun ke orang tua. Naudzubillahi min dzalik Loli, jangan sampai. Ayolah nak, kembali ke keluargamu, kembali ke ibumu. Bangun tidur aku kulihat video ini, sedih kali aku. Gak bisa rupanya damai bersatu. Ya Allah, itu
setelah ini rasakan mamaku ya waktu itu ya. Waktu zaman aku sekolah ya bandel kali aku ya. Sedih aku lihat video ini. Telepon loli Bu As. Aku lho arekku ndek ndi manggene Mbak tak parani, Mbak. Sama ro kan fitin arekku sing muni ngene. Jangan pernah takut kepada orang tuamu hanya karena dia melahirkanmu di dunia. Hanya karena matamu alol. Rumangsamu wong lairno ora taruhan nyawa. Rumangsamu maring lairno jebrot, well selesai cerita. Ora lol. Iki sik akeh episodene lol. Nyusoni, gedhekno, nyekolano, minterno. 16 tahun gedhekno kon gak diluk lol, gak ngentekno dhuwit titik lol. Kok isone kon muni hanya karena. He lol, kon lek kate tolol, kon lek kate durhaka dhewe wae. Gak usah ngejak-ngejak liyane. Lek kon gak seneng karo wong tuamu, gak seneng kelakuane wong tuamu, gak usah ditiru. Lek ana wong muni ngene, anak adalah cerminan orang tuanya. Waran, iki pas cermine pecah. Dadi gak kenek digawe bercermin. Kon gorong rasane, eruh rasane dadi wong tuwa. Kon gorong rasane, eruh rasane ngetokno endase bayek. Kon wedok lho, Nduk. Tapi gak apa-apa masih kon wedok. Ya ndonga ae mandar muga kon besok ndoleh jodoh le bojo majer. Dadi kon cek gak ro rasane lorone ati duwe anak modelan kaya kon. Suwe-suwe tak rasa-rasakno. Kon niku arek tak telek lol. Kok gedhi. Nggak mudah ya guys menjadi seorang single parent. Nggak mudah ya. Gue juga seorang single parent dari 2005. Dari sejak anak gue umur 5 tahun dan 2 tahun guys. Jadi gue bisa merasakan ya bagaimana seorang single parent harus fight mati-matian demi anak-anaknya. Tapi kita juga punya kehidupan sendiri guys. Ya, kita juga punya kehidupan sendiri gitu loh. Kita juga berhak bahagia ya, walaupun memang kita berkorban banyak buat anak-anak kita. Ya kan? Tapi kalau misalnya anaknya itu tidak bisa peduli, tidak bisa sadar, tidak bisa apa ya namanya ya itu ya, sadarlah, intinya sadar. Gak perlu dia berbakti ya, gak perlu dia berbakti, gak perlu dia, at least jangan macem-macem aja ya, at least jangan berkaitan dengan hukum, tidak seks di luar nikah atau apa gitu kan. Itu udah lebih dari cukup buat seorang single parent. Ya guys, ini adalah pengalaman hidup gue ya. Jadi gue juga bilang gitu sama anak-anak gue, mama tuh gak bakal bisa ninggalin harta buat kalian, tapi mama kasih kalian itu bekal buat kalian survive di masa depan, survive di masyarakat gitu. Itu bekal yang gak akan pernah habis ya guys. Harta itu bisa habis ya, harta seberapa banyak pun bisa habis, tapi kalau bekal buat dia survive di masyarakat itu akan terus ada gitu loh ya. Jadi ya gue bisa merasakan sih sebenarnya ya yang konflik yang terjadi saat ini ya. Biarkan dulu aja sih menurut gue. Biarkan aja dulu, ikhlasin aja dulu. Nanti ketika anak ini sudah tumbuh dewasa, ya kan, dia akan mengerti. Gitu. Okay. Lagi viral banget, anak durhaka ngajak anak orang durhaka pula. Nih, ini lagi viral banget. Nggak tahu urusannya, bukan urusannya. Ini ikut campur nih urusannya dia nih. Ternyata dia ini juga anak durhaka. Pantesan dia nyuruh anak orang durhaka. Dia bilang begini, bukan salah ibunya, bukan salah anaknya, tetapi ini salah ibunya. Wajar kalau anaknya membangkang. Pak Ustadz kumpul, ikut ke sana ke rumah dia nih, ikutin majelis taklim nih, nasihatin dulu nih orang, nasihatin nih orang. Pak Ustadz,
Pokoknya siapa aja tuh, kalian tag aja tuh ustadz-ustadz itu tuh. Kalian tag aja. Manusia yang seperti ini butuh pencerahan. Mungkin juga dia nggak pernah ngaji, dia hanya mengejar duniawinya aja, ya kan? Namanya anak tidak boleh ngelawan orang tua, apapun alasannya. Saya lihat juga cuplikannya. Para ustadz, para ulama mengatakan tidak boleh kita melawan orang tua kita, apalagi seorang ibu. Loh, ini kamu ngajarin apa ini? Ya Allah, ingat, itu mantan sahabat kamu. Ada baiknya. Adapun sahabat kamu begini-begini, yang penting kamu jangan. Ya, kasihan tuh anak orang. Emang kamu sanggup kalau seandainya ibunya nggak mau lagi ngurusin? Emang kamu sanggup biayain anak tersebut? Setelah kamu mendapatkan popularitas, nanti anak itu mau diapain? Anak itu mau diapain? Kan kasihan. Mendingan kumpul anaknya, bawa ke ibunya, minta maaf, nggak apa-apa merendahkan, namanya orang tua. Ego kita sebagai orang tua nggak bakalan minta maaf sama anak, bener gak? Jarang itu terjadi, apalagi kalau anaknya benar-benar salah. Nggak usah deh ngurusin orang-orang begitu. Pokoknya kembalikan anak ini kepada ibunya, udah. Jangan diajarin, ini mah kesinilah ke pengacaranya lah, kacau kau nih, ya. Mendingan kamu urusan ibu kamu tuh sendiri tuh, ibu kamu datengin, tabayun sama orang tua. Emang kamu pikir kekayaan kamu bisa segalanya? Enggak kan? Ngapain bela-belain yang datang aja ke ibumu, minta maaf, walaupun merasa diri kamu tuh benar. Tetap nggak ada namanya mantan ibu, mantan anak, darah daging itu nggak bisa kamu begitu. Mendingan tuh, ya kan, bela. Karena apa? Nanti sampai 7 turunan kamu pasti ada hal-hal yang seperti ini. Kan kasihan nanti keturunan kamu. Mungkin saat ini kamu enggak, tapi keturunan kamu. Tuh ya, buat teman-teman, jadilah orang yang baik. Jangan ikut campur urusan orang. Ya, ini buat nasihat aja buat kita semuanya ya. Ngapain sih? Ya kan, ngebelain anak yang seperti itu, malah kita nasihatin, kembalikan. Udah gitu aja. Ini kamu kumpul-kumpul sama musuh ibunya. Gimana ibunya nggak kesel sama kamu? Ya kan? Emang sekarang dapat apa? Dapat apa kamu? Dapat apa coba? Dapat duit? Enggak kan? Siapa mau ngasih? Pokoknya jangan belain orang yang menzolimi deh. Ya kan? Jangan deh. Ya. Kita lurus-lurus saja. Lurus-lurus saja kita belum tentu hidup kita lurus. Apalagi memang nggak lurus. Ya. Sepertinya permasalahan Loli dan Fadel ini akan terus berlanjut ya jika si pelaku Fadel belum juga dilakukan penahanan. Oleh karena itu kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan untuk segera melakukan penahanan kepada Fadel, karena ini bukan delik aduan, jadi mau tidak mau intinya si pelaku ini harus ditahan walaupun si korban tidak ingin pelaku ditahan. Supaya tidak menjadi polemik di masyarakat, seperti yang kita ketahui saat ini si Loli berhasil kabur dari rumah aman. Hal ini tentunya pasti dikarenakan pelaku Fadel ini belum juga dilakukan penahanan. Oleh karena itu kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan untuk segera menindaklanjuti undang-undang perlindungan anak ini untuk menahan si pelaku. Loli, kalau kamu mau durhaka sendiri saja, nggak usah ngajak anak di seluruh Indonesia ini. Ya, saya sebenarnya sangat prihatin sama kamu, Dek. Kamu sebenarnya tidak tahu apa yang kamu sekarang sedang kerjakan dan sedang kamu lakukan. Dek, yang kamu musuhi itu adalah ibumu yang selama 9 bulan mengandung, yang selama bertahun-tahun merawat kamu. Ya, kamu sampai di titik ini, yang pinter bicara ini bukan karena siapa, Dek. Tapi kalau kamu ngomong bahwa ibu banyak orang tua yang durhaka, hei, kamu belum pernah jadi orang tua. Ya,
Nanti ketika kau menikah, kamu akan tahu bahwa semua itu butuh pengorbanan. Tidak ada lagi yang cinta-cinta yang kau bilang dan kau perjuangkan sekarang. Kebucinanmu akan mentok dengan realita bahwa ketika berumah tangga, ya, yang dibutuhkan bukan hanya cinta, tapi juga perjuangan termasuk materi. Ya, bukan hanya orang-orang yang mau kondo, omdo, ya. Dek, sadar ya, orang tuamu mumpung masih hidup, bertobatlah, kembalilah kepada mamamu, ya. Kembali mumpung masih ada kesempatan, ya. Dan saya pesan kepada Bang Rasman kan punya anak perempuan, dinasehatilah, jangan dikompori, dinasehatilah, dinasehati si Loli agar kembali kepada orang tuanya. Terlepas ada konflik, ya, ada konflik antara Bang Rasman dengan Dikmir, jangan pergunakan Loli sebagai senjata, ya. Dan saya yakinlah, ya, Bang Rasman punya hati nurani untuk memperjuangkan, bukan hanya memperjuangkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan masa depan Loli sebagai seorang anak yang seharusnya mengabdi kepada orang tuanya. Nikita rela dibully atas ucapan Laura. Jadi gue buka-buka TikTok nih sama IG. Kaniki bikin story, pertama dia lagi makan mie, dia habis pulang, terus dia promosiin herbalnya kan, Nikita Herbal. Nah, setelah dari story Nikita Herbal itu, dia bikin story seperti ini, dan story ini sudah dihapus ya. Sebelum dia buat story bahwa dia akan membiayai pendidikan anak-anak yang ingin sekolah. Tapi ini sudah dihapus dan gue lupa screen record. Kalian boleh cek atau kalian boleh tanyakan ini sama Nikita, benar apa tidak ucapan dari gue, karena gue melihat secara langsung story itu. Sumpah demi Tuhan, gue ngelihat kata-katanya seperti ini. Saya sebagai ibunya Laura Meijen Mawardi belum sempat kemarin melihat TikTok, terus scroll ada ucapan Laura yang bilang bahwa tidak ada yang minta dilahirkan di dunia ini, jangan takut, intinya. Memohon maaf atas ucapan Laura, karena mungkin saja Laura belum pernah merasakan menjadi seorang ibu, apalagi melahirkan secara normal. Laura sempat ingin menjadi seorang ibu, tapi sudah sorry gue nggak bisa lanjutin kata-kata yang itu, karena Laura sudah di brainwash di rumah aman dan di luar. Intinya saya sebagai seorang ibu meminta maaf kepada netizen, jangan bully Laura tapi bully saya saja. Nikita loh pasang badan buat Laura untuk dibully atas ucapannya Laura. Tapi itu story udah dihapus. Gue lupa screen record. Ya ampun Niki. Angel. Semoga video gue ini mengenai Loli dan Nikita Mirzani itu ini yang terakhir ya. Semoga ya. Kalau nggak terpancing lagi. Jadi kenapa gue panggilnya dia Loli lagi? Karena dia adalah seorang Loli sekarang, bukan seorang Laura. Laura adalah panggilan kesayangan Nikita Mirzani setelah dia dijemput ke rumah aman. Ya. Komentar ini bukan untuk mereka, tapi untuk orang-orang yang sorry to say, yang selalu bilang Nikita seharusnya begini. Ya, seharusnya kita lebih paham dan mengerti tentang mental dan perasaan Loli. Mungkin Anda bilang seperti itu karena Anda tidak di posisi Nikita. Kalau Anda seorang ibu, Anda pasti paham. Kalau anak Anda semuanya baik-baik, gampang untuk Anda bilang seperti itu. Ya, tapi bagi seorang Nikita yang anaknya udah membangkang, ya, bunda-bunda ya, mami-mami, ibu-ibu yang anaknya kayak Loli itu jiwa, raga, kepala, dunianya tuh udah hancur. Dan buat kalian, anak-anak muda, terutama Gen Z, yang selalu bilang mental health, think about the mental health as a mother. Mak lu orang, ibu kalian, kalau digituin, kalian tega nggak? Buat kalian yang is not,
Kalau hari ibu, kalau mereka ultah, kalian posting-posting di sosmed, entah itu real, entah itu untuk viewers atau entah itu sebagai apa ya, image, oh dia perhatian sama ibu. Bayangkan adik kalian atau kakak kalian yang sekarang tingkah lakunya kelakuannya kayak Loli. Apa itu? Nyakitin ibu kalian. Kakak kalian, adik kalian yang menyakiti ibu kalian. Ya kan? Oh, kalian ngomong, ya mak gue kan gak kayak NM. Udah, mak gue nggak kayak NM. Tapi kita berharap anak-anak kita nggak kayak dia. Alasan apa kalian masih mencintai ibu kalian? Ya kan? Nikita Mirzani tuh berusaha keras loh ke Loli dan anak-anak yang lain gitu loh. Saya seorang ibu. Dan kondisi saya tidak seperti Nikita Mirzani. Saya tidak membesarkan anak sendiri. Anaknya ada bapaknya. Bapaknya selalu hadir. Neneknya dua-duanya ada. Ya, dimanja. Tetapi kalian yang ngomong, oh seharusnya. Bayangkan kalau itu anak Anda. Nggak segampang itu. Apalagi kalian ini ya, yang seusianya Nikita Mirzani, seusia kita, atau anak-anak yang sudah remaja. Ya, waktu kalian SMP, SMA, itu hancur-hancurnya anak. Berapa kalian lihat teman-teman kalian itu yang sehancur-hancurnya yang ngelawan orang tua? Apa kalian bilang, pulang lu. Saya tuh kesal banget ya ngeliat ibu-ibu yang seharusnya Nikita Mirzani. Jangan ngomongin mental health-nya si anak doang. Mental health emaknya bagaimana ceritanya? Kalau orang Betawi bilang, bagaimana ceritanya? Mental health emaknya kagak lu pikirin. Yang lu pikirin mental health anaknya aja. Emaknya tuh mikirin kerjaan, mikirin hajat hidup orang banyak, mikirin anak yang lain juga. Masih mikirin stresnya, gimana balikin anak gue yang perempuan yang udah pernah tekdung, yang pernah dihancurin orang lain, yang sekarang lawan gue, dan ngata-ngatain gue biadab. Orang yang melahirkan. Udah gitu, itu anak campaign ke orang-orang. Dan bilang, jangan takut sama orang tua. Dia tuh melakukan campaign pembangkangan. Lah kok emak-emaknya masih, are you fucking serious? Gitu loh. Oh my god. Kalau anak kalian, ya, campaign membangkang, silahkan melawan orang tua itu gak salah kok. Ini udah dunia macam apa ini? Dunia macam apa? Heran. Malah harusnya nih kita jangan gini, harusnya sebagai anak tuh mikir. Gak ada ibunya, gak ada kehidupan dia. Anak memang tidak mau dilahirkan, tapi orang tua dan Nikita sudah bagus tidak menggugurkan dia dalam kandungannya. Dia memilih untuk melahirkan anaknya, ya toh? Hari gini zaman gini buat orang yang mau child free, it's okay lah. Tapi nggak usah ikut-ikutan ngomong. Kalau kalian bukan ibu dan berharap kalian child free, shush, jangan ngomong. Kayak udah ngerti aja makan pil pahitnya dunia ini, kehidupan ini. Baru dibentak bos aja udah mental health. Dan untuk ibu-ibu yang anaknya masih belum remaja segede gitu, ya, nggak relevan. Tahu nggak? Orang yang nggak bisa dibilangin. Orang gila, orang jatuh cinta, anak remaja. Itu yang paling susah dibilangin. Dan jangan selalu bilang, oh anak bisa begitu, itu karena orang tuanya yang nggak bener, didikannya nggak bener. Anak polisi, anak tentara, anak ustadz, anak pendeta, anak guru, banyak yang jadi pemabuk, banyak yang pemakai narkoba, banyak yang salah jalan. Apakah mereka bukan orang bener? Jadi sekarang tuh nggak usah yang sok-sok bijak bilang harusnya nih kita begini, harusnya nih kita begitu. Si Loli kalau begini akan jadi begini. Udahlah ya, nggak usah ngomongin mental health. Semua orang tuh punya masalah masing-masing, punya mental health juga. Emangnya yang punya mental, yang harus dijaga mental healthnya itu cuma remaja doang, anak-anak doang? Hah? Dulu orang tua kita kalau kita salah, kita digampar, kita salah, kita diusir, apakah kita sekarang jadi terganggu mentalnya? Ya toh? Be realistic, jangan sok paling bijak, jangan sok paling oh ini salah itu salah ya. Kalau kalian belum pernah punya anak, kalau kalian belum pernah punya anak remaja, atau kalian belum pernah lihat anak remaja yang membangkang seperti itu, lebih baik nggak usah memberikan nasihat yang nggak relevan, gitu loh. Put yourself in Nikita's shoes, gitu ya. Maksudnya taruhlah kaki Anda di sepatunya Nikita. Bayangkan, kamu itu Nikita, kakak adik kamu kayak Loli, itu aja. Gila kali.